Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmat Riyadi dengan NIM 2320238602020042. Di sini saya sedang melakukan penelitian kualitatif dengan judul potensi usaha jeruk dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kecamatan Makrang, Kabupaten Pangkep. Dalam hal ini analisis ekonomi syariah. Pada latar belakang ini menjelaskan Indonesia merupakan salah satu negara agraris dengan potensi hortikultural yang sangat besar. Kabupaten Pangkep dan Kepulauan Sulawesi Selatan dikenal sebagai sentra produksi jeruk pamelo terbesar di Indonesia Timur. Kecamatan Makrang menjadi penyumbang terbesar dengan rata-rata produksi mencapai 22.000 sampai 24.000 ton per tahun atau lebih dari 80% total produksi jeruk pamelo di Kabupaten Pangkep. Data BPS Kabupaten Pangkep tahun 2024 menunjukkan bahwa total produksi jeruk pamelo di Sulawesi Selatan mencapai 29.372 ton pada tahun 2022 dengan tren peningkatan yang stabil hingga 2024 berkat dukungan varietas unggulan seperti pamelo Pangka, Jenet, Merah, dan Putih yang dibudidayakan secara temurun-temurun di wilayah Makrang, Labak, Kandang, Segeri. Namun, di balik potensi ekonomi yang sangat besar tersebut terdapat realitas yang paradoksal. Hasil observasi pendahuluan dan wawancara awal yang dilakukan peneliti pada September 2025 terhadap 30 petani dan pelaku usaha jeruk di Kecamatan Makrang menunjukkan bahwa mayoritas petani masih hidup di bawah garis kesejahteraan yang layak. Sebanyak 70% petani mengaku terlilit hutang rentenir kepada rentenir atau tengkulak dengan bunga 20-50 per musim tanam. Adapun yang berkaitan dengan analisis ekonomi syariah pada latar belakang ini ialah fenomena ini bertentangan dengan prinsip ekonomi syariah yang menekankan keadilan, larangan riba pada Quran Surah Al-Baqarah 275-279 tentang transparansi akad serta tujuan utama mewujudkan kesejahteraan menyeluruh falah yang mencakup aspek dunia dan ukhrawi. Ekonomi syariah menawarkan berbagai instrumen alternatif seperti akad mudharabah, musyarakah, salam murabahah, pertanian, dan wakalah yang sesuai diterapkan pada usaha jeruk. Namun, dalam praktiknya masih sangat minim digunakan oleh masyarakat Makrang. Padahal infrastruktur keuangan syariah di Pangkep sudah tersedia, termasuk Bank Pembiayaan Rakyat atau BPRS, sistem 4 Baitul Mal wa Ta'wil atau BMT, dan koperasi syariah yang terdaftar di Orientasi Jasa Keuangan atau OJK yang berpotensi mendukung pembiayaan halal bagi petani. Sejumlah peneliti terdahulu telah mengkaji usaha jeruk pamelo di Pangkep, namun hampir seluruhnya menggunakan pendekatan kuantitatif konvensional. Misalnya, penelitian Rahman 2021 menganalisis risiko usaha tani jeruk pamelo dengan fokus pada fluktuasi produksi dan harga, menyimpulkan bahwa usaha ini rentan terhadap faktor alam dan pasar. Saputra 2023 mengeksplor analisis pendapatan dan risiko usaha tani jeruk pamelo di Desa Bageng adaptasi konteks Pangkep yang menunjukkan potensi keuntungan tapi dengan risiko pendapatan tinggi, serta Hussein 2024 membahas penumpukan NPK dan kelayakan usaha jeruk pamelo di Pangkep yang menemukan efisiensi finansial tapi mengabaikan aspek syariah akad. Akan tetapi penelitian tersebut tidak mampu menjelaskan mengapa potensi keuntungan yang besar untuk tidak berbanding lurus dengan tingkat kesejahteraan petani dan pelaku usaha lainnya. Sementara kajian kualitatif yang menganalisis potensi usaha jeruk dari perspektif ekonomi syariah terutama bagi praktik muamalah sehari-hari, bentuk akad yang digunakan, dan pemaknaan kesejahteraan menurut Islam masih sangat jarang bahkan hampir tidak ada di wilayah Pangkep. Pada rumusan masalah ini saya mengambil dua. Yang pertama, untuk menganalisis berapa besar biaya dan penerimaan petani jeruk pamelo di
Kelurahan Marang, Kecamatan Marang, Kabupaten Pangkep. Seberapa baik tingkat kesejahteraan pedagang jeruk di Kecamatan Marang, Kabupaten Pangkep. Nomor 2, untuk menganalisis faktor apa saja menjadi pendukung penghambat penerapan prinsip-prinsip ekonomi syariah dalam usaha jeruk pemelo di Kecamatan Marang. Yang ketiga, untuk menganalisis berapa besar biaya dan pendapatan petani di Kelurahan Marang, Kecamatan Marang, Kabupaten Pangkep. Yang kedua, untuk menganalisis pendapatan dan faktor pendukung penghambat ekonomi syariah. Nah, di kegunaan penelitian di sini secara teoritis saya mengambil secara teoris itu menjelaskan penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi berupa perluasan pengetahuan dan data mengenai dampak pendapatan terhadap tingkat kesejahteraan para pedagang jeruk di Kecamatan Marang sebagai saran pengayaan ilmu pengetahuan pada ranah teori serta menjadi acuan bagi studi-studi sejenisnya sehingga menurut terciptanya penelitian yang lebih komprehensif di bidang ekonomi syariah. Nah, secara praktis atau secara bagi penulis yaitu untuk memahami mendalam peneliti lain yang sebagai pedagang untuk meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan. Oke, next. Di dalam bab 2 ini dalam tinjau pustaka saya mengambil penelitian terdahulu. Saya membandingkan 4 studi sebelumnya tentang etika bisnis Islam pada pengepul pendapatan petani bawang merah, faktor produksi jeruk, dan pengaruh pendapatan pada kesejahteraan karyawan. Dalam tinjau teori, dalam teori pendapatan ini saya mengambil ada beberapa jenis. Yang pertama, teori dalam pengertian teori konsep pendapatan memiliki beragam penyebab interpretasi dan istilah ini seringkali diterjemahkan sebagai revenue atau income. Selanjutnya, intinya di sini saya mengambil teori pendapatan jenis-jenis pendapatan kotor, bersih, ekonomi, uang, personal, modal, jam kerja. Maka pada jenis-jenis pendapatan di sini saya mengambil pendapatan ekonomi, pendapatan uang, pendapatan personal, pendapatan terbagi dari pendapatan kotor dan pendapatan bersih. Selanjutnya indikator pendapatan, jam kerja, lokasi dan musim. Adapun saya mengambil teori kesejahteraan. Pertama, tentang teori pengertian tingkat kesejahteraan. Menurut Kamus Bahasa Indonesia, kesejahteraan berasal dari dua kata. Sejahtera berarti aman, sentosa, makmur, dan selamat. Dalam arti yang lebih luas, kesejahteraan merupakan keadaan di mana seseorang terbebas dari kemiskinan. Selanjutnya, dalam indikator kesejahteraan di sini saya mengambil menurut Satarno, kesejahteraan adalah kondisi yang memperlihatkan kehidupan masyarakat yang dapat dilihat melalui standar kehidupan. Indikator kesejahteraan meliputi keadilan sosial, keadilan ekonomi, dan keadilan demokrasi. Di sini saya mengambil tingkat kesejahteraan dalam ekonomi Islam, di mana menurut Imam Syafi'i dalam konteks maqasid syariah yang sering dirujuk melalui pemikiran Imam Al-Syatubi, tujuan pokok dari syariah adalah mewujudkan kemaslahatan kesejahteraan bagi manusia yang tercermin dalam penelitian 5 unsur dasar. Pertama, dari agama, ad-din, an-nafs, an-nasl, al-mal, dan al-aql.
Selanjutnya dalam bab 3 ini saya menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan fenomenologi interpretasi berbasis ekonomi syariah. Penelitian ini termasuk jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan fenomenologi interpretasi berbasis ekonomi syariah. Dengan pendekatan ini dipilih karena penelitian bertujuan untuk memahami makna, pengalaman, dan praktik muamalah masyarakat, petani, pedagang, pengumpul, pelaku usaha jeruk lainnya dalam usaha jeruk pamelo di Kecamatan Maran, serta bagaimana mereka memaknai kesejahteraan fauna menurut perspektif Islam. Di sini lokasi dan waktu penelitian saya ambil. Penelitian ini dilaksanakan di Kecamatan Marang, Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan atau Pangkep, Provinsi Sulawesi Selatan dengan fokus utama pada Desa Sentra Jeruk Pamelo. Waktu penelitian ini, waktu yang digunakan dalam penelitian ini kurang lebih 2 minggu, dilaksanakan pada tanggal 1 bulan November 2025. Jenis sumber data adalah semua keterangan yang diperoleh dari narasumber ataupun berasal dari dokumen-dokumen baik dalam bentuk statistik atau dalam bentuk lainnya guna keperluan penelitian tersebut. Dalam penelitian lazimnya terdapat 2 jenis data yang dianalisis, yaitu primer dan sekunder. Di sini dijelaskan data primer, apa itu data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber yang diamati dan dicatat untuk pertama kalinya. Dan data sekunder adalah data yang mencakup dokumen-dokumen resmi, bukti buku yang berhubungan dengan objek penelitian. Bisa diambil dari pustaka dan internet. Di sini ada uji kebahasan data. Dalam uji kebahasan data ini adalah proses untuk memastikan kebenaran, ketepatan, dan kendala data dalam penelitian sehingga hasil penelitian dapat dipercaya. Dalam penelitian kualitatif, keabsahan data sangat penting agar temuan yang diperoleh benar-benar mencerminkan realitas lapangan dan bukan merupakan asumsi peneliti. Saya ambil membandingkan informasi yang diperoleh dari berbagai narasumber penjual jeruk untuk melihat data yang diperoleh, triangulasi sumber, triangulasi teknik, membandingkan data yang diperoleh melalui beberapa teknik pengumpul data seperti wawancara dan dokumen untuk memastikan keseluruhan dan validitas informasi. Di sini ada triangulasi waktu. Pengumpulan data dilakukan pada waktu yang berbeda untuk memastikan jawaban harus tetap konsisten dan tidak dipengaruhi oleh situasi tertentu. Selanjutnya, teknik analisis data. Saya menggunakan di sini reduksi data, proses penyederhanaan dan penyajian data. Selanjutnya, penyajian data, proses menata dan menyusun data yang telah direduksi ke dalam bentuk yang jelas agar mudah dipahami serta dianalisis lebih lanjut. Terakhir, kesimpulan dan saran. Penelitian terkait dengan analisis etika bisnis Islam mengenai perilaku pengepul dalam jual beli jeruk di Desa Padalampe adalah perilaku pengepul yang sesuai dan tidak sesuai dengan prinsip etika Islam. Ada pengepul yang menerapkan prinsip etika bisnis Islam, yaitu prinsip kehendak bebas dan tanggung jawab, sedangkan prinsip etika bisnis Islam yang tidak diterapkan oleh beberapa pengepul yaitu kesatuan dalam persaingan harga, di mana ada beberapa pengepul sangat menaikkan harga pembeli jeruk agar banyak petani yang menjual jeruk pada pengepul tersebut, sedangkan harga telah ditetapkan bersama dengan harga penelitian yang sama sehingga hal merusak harga pasar yang telah ditetapkan. Selanjutnya, prinsip keseimbangan dalam hal perilaku yang tidak adil dalam jual beli jeruk tersebut. Ada pengepul yang membeli dengan cara menaksir buah jeruk para petani yang kemudian dijual dengan cara ditimbang untuk mendapatkan keuntungan yang maksimal. Prinsip etika bisnis keduanya yang tidak diterapkan oleh para pengepul yaitu prinsip
kebenaran, kebajikan, dan kejujuran. Dalam hal ini, pengepul tidak jujur dan memberikan informasi yang benar mengenai harga jual yang dilakukan di luar daerah. Berikut daftar pustaka dari penelitian-penelitian ini. Sebenarnya penelitian ini menekankan optimalisasi potensi juru pemilu melalui ekonomi syariah untuk mewujudkan kesejahteraan berkelanjutan faala bagi masyarakat Muslim di Ma'rang. Sekian persentase sana. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.